Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Rabu 18 Maret 2026. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu sepanjang malam hari hingga pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan penuh berkat menikmati hari baru karunia Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan berkati kami agar boleh mengerti serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Matius 9 ayat 27 sampai 34. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Amin. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pagi hari ini dengan tema Memasyurkan Tuhan Yesus. Kisah dalam Matius 9 ayat 27-34 menggambarkan dua orang buta yang disembuhkan oleh Yesus karena iman mereka. Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada mereka yang datang dengan kerendahan hati dan penuh keyakinan. Setelah mata mereka dicelikkan, Yesus berpesan agar mereka tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Namun karena sukacita dan rasa syukur yang besar, mereka justru memasyurkan nama Yesus ke seluruh daerah. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang kekuatan iman dan tanggapan hati yang tulus terhadap karya Tuhan. Pertama, iman yang sungguh kepada Yesus membuka jalan bagi mujizat. Kedua, orang buta itu tidak melihat secara fisik, tetapi mata hati mereka penuh keyakinan bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Iman mereka menjadi pintu bagi kuasa Allah bekerja nyata dalam hidup mereka. Kedua, sukacita sejati mendorong seorang untuk bersaksi. Ketika mengalami kasih dan kuasa Tuhan, hati manusia tidak dapat diam. Itulah yang terjadi pada kedua orang buta ini. Kesaksian kita tentang Yesus adalah bagian dari panggilan hidup orang percaya. Melalui perkataan dan tindakan, kita dapat memperkenalkan Yesus kepada dunia yang masih hidup dalam kegelapan. Kesaksian yang lahir dari hati yang bersyukur akan membawa banyak orang kepada pengenalan akan Kristus. Orang percaya dipanggil untuk memasyurkan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kesaksian, pelayanan, dan perbuatan kita menjadi cermin kasih-Nya, sehingga nama Yesus semakin dikenal dan dimuliakan dimanapun kita berada. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita aminkan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman kebenaran-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan berakar dan bertumbuh dalam hati kami, menguatkan iman percaya kami. Biarlah kami terus berserah dan berpengharapan hanya kepada Engkau saja ya Allah, sebagai sumber kekuatan dan panutan hidup kami.
Terima kasih untuk rehat hari ini. Ajar kami untuk selalu memasyurkan Tuhan di setiap kehidupan kami, di dalam keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Berkati segala usaha pekerjaan yang akan kami jalani sepanjang hari ini, agar bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Ini doa kami dan pengharapan kami. Sahuti kami yang bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian rema kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.